Jadi menurut kita gimana ya ngajar orang seperti ini? Ternyata di luar apa saya pernah sampaikan kalau dari awal kita melihat ini tunanetra, apa pula yang diajarkan kepada mereka ini diajak buta kan gitu ya. Tapi ternyata dia lebih gigih dari yang normal. Lebih gigih dibanding orang normal. Iya, normal dia ulang gitu ya. Akhirnya mereka bisa. Nah, ada anak autis, ada grahita, ada daksa, ada sindrom. Gitu ya. Banyak sekali Ustaz ya. Ada, maka istilah saya kemarin itu ada upgradasi. Gradasi. Oh iya, kemarin kita gradasi autis, grahita, daksa, sindrom. Iya. Ada keinginan yang satu. Apa? Apa ya? Kalau misalnya nak tahfiz ini kan diapresiasi oleh para ustadz. Iya. Kayak Ustadz Adi Hidayat. Saya pengen mempertemukan mereka ini. Iya. Itu cita-cita. Iya. Ustadz, ini murid saya, ini kondisinya. Gimana komentar Ustadz? Masya Allah. 30 juz nih Ustadz, kan gitu ya. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia saya Zulfamiadi kembali hadir di ruangan layar kaca sahabat, tentunya untuk menghadirkan sang inspirator dari berbagai kalangan untuk kita konsumsi dan kita jadikan inspirasi dalam kehidupan ini, yang tetap agar kehidupan ini tetap punya energi dan memberi makna satu sama lain. Inilah tamu kita hari ini. Beliau adalah Ustadz kita Rusman Edi SAG MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Ini kalau dulu terbuka sisi lain tentang kisah di masjid yang pada akhirnya menjadi pelaminan sengsara membawa nikmat. Sekarang kita akan bicara tentang nikmat yang sesungguhnya. Ustaz Rusman Edi seorang penyuluh fungsional ya Ustaz ya? Fungsional ya. Fungsional ya. Kota Bukit Tinggi. Ya, kan Kemenak Kota Bukit Tinggi. Kemenak Bukit Tinggi. Kita ulang lagi, pernah menjuarai juara penyuluh nasional, juara 1 nasional. Ya. RI. Sebelah kiri ini merah putih. Bagi Ustaz Rusman Edi, apa kenikmatan yang sesungguhnya di dalam kehidupan ini? Kenikmatan yang sesungguhnya itu memang dari apa yang kita lakukan, membuat orang bisa bahagia. Membuat orang bahagia. Ya, bahagia itu mungkin dari apa yang telah kita berikan, kita sampaikan, kita ajarkan, ya, membuat ia suatu hal yang bahagia. Dari apa yang didapatkan dari kita, mungkin dari ilmu yang kita sedikit kita sampaikan, atau dari ungkapan kita, ya, informasi dari kita. Kalau kita sebagai penyuluh agama tentu dari informasi keagamaan, yang kita himpun dalam tugas kepenyuluhan. Penyuluh ini banyak cahaya loh Ustaz. Penyuluh, iya begitu. Karena memberikan sebuah hal-hal yang positif. Hal yang positif. Iya, kepada orang lain. Iya. Ya, kita kan dari dasar khairun nas mayyanfa'un linnas gitu. Waduh, ya benar ya. Kan gitu ya. Benar Ustaz. Dan seperti mirip dengan hitam putih di baju ini Ustaz. Ya. Jadi ketika kalau malam itu gelap ya umpama hitam, maka ada penyuluh yang akan memberikan cahaya menjadi putih. Penerangan. Mudah-mudahan. Aduh, luar biasa nih. Ustaz Rusman Edi kan sahabat ini, beliau kan juga ini ya Ustaz ya, seorang qori. Alhamdulillah kita di saat podcast kita pertama, beliau ini seorang qori, itu didapat juga di bimbingan seorang ayah dulu ceritanya. Iya. Ustadz boleh nggak kalau ayat yang paling pertama diajarkan tentang ngaji Rama dulu ayat apa sih Ustadz? Ya sebetulnya itu udah banyak juga ya. Banyak juga dari awal, apakah dari ajarkan oleh orang tua atau guru kita gitu ya. Ya kalau yang
diberikan guru macam-macam. Ada surat apa dulu? Ada Al-Hijr, ada Al-Baqarah. Ya, itu kalau dalam tilawah itu kan namanya patron. Patron namanya Ustaz. Ya, patron itu kan sebagai pola awal untuk belajar Al-Quran, tilawah lah ya. Iya. Tilawah, kalian tadi bilang qari kan, tilawah. Ini dasarnya di situ, di belajar. Nanti kalau patron ini udah bisa, udah hafal, baru ditranslate, pindah ke surat ayatnya berikut yang dikasih oleh guru gitu ya. Oh, kayak wazan kalau kita belajar bahasa Arab nih ya. Fa'ala gitu ya, fa'alu. Coba pindahkan kalimat yang lain. Ya kan ada pola itu kan itu kan nada lagu ya. Nada ya, betul lagu ya. Itu pindahkan ke, kalau tadi ayatnya mungkin zalikal kitabul la raiba fi. Lagunya Bayati gitu ya. Iya. Pindahkan ke yang lain, mungkin ayat yang lain, misalnya ya ayuhan nas ubudu gitu. Tapi nadanya itu juga. Kalau itu bisa, berarti kata guru, ini udah bisa nih kan gitu. Itu Ustaz, nada awal itu memang, kalau nada awal itu apa namanya? Ya, nada awal itu nada koror, nada rendah. Bayati itu apa? Bayati itu lagunya. Oh, bayati itu lagunya. Ya. Nahwan, dia ada bayati, nahwan, ros ya. Ya, ada bayati, ada Sobah, ada hijaz. Nahwan itu apa Ustaz? Nahwan Ada itu nahawan, ada arash, ros, betul ya. ada syika, ada jiharka. Oh, banyak rupanya ini. Ya. Dan Kalau itu tidak bisa digabung, tidak bisa. diborong semua sekali apa, nggak bisa, bingung kita. Oh, gitu ya. Maka guru kita dulu step by step gitu ya. Bayati aja dulu untuk beberapa kali. Kalau yang pertama itu bayati ya. Kalau yang nadanya rendah. Ya, bayati pun ada dari rendah, ada tangga nada sampai tinggi gitu ya. Iya, ada. Kalau kita pernah dengar itu, kalau dulu kan yang kul sodokallah itu Ustaz. Ya. Kul sodok, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kul sodakallahu fattabi'u millata. Itu bayati itu Ustaz ya. Iya. Ada gimana ya Rama Bayati itu? Cobalah kami sedikit Ustaz, seperti apa nih Ustaz? Iya, ada yang dari nada rendah itu kan, walillahi mulkus samawati wal ardh. Bisa lah kita dikit nih. Terus itu nadanya gitu ya. Ini nadanya. Nah, dulu kan ada nada tuh dari awal, ada yang dari nawa atau itu yang tinggi dikit, iya, enggak dari mukaddamah kali itu ya. Kalau yang dari agak tinggi dikit walillahi mulkus samawati wal ardh. Waduh. Nanti ada khusus lagi. Iya, coba nada yang paling apa di mana Ustaz? Yang tinggi itu apa ya Ustaz? Yang tinggi. Iya, harus apa juga suaranya. Aduh Ustaz, ya. Udah ketilawan. Tadi Karena penyuluhan. Iya, karena penyuluh itu, karena ini Al-Quran itu adalah alat untuk menyuluh umat Ustaz. Yang ingin kami tanyakan nanti Ustaz kayak gini, kenapa Ustaz bisa berbetah-betah berlama-lama dan mencintai Al-Quran? Ini kan bagian dari penyuluh Ustaz. Gimana polanya? Maaf ya, orang dengan game itu biasa tahan. Orang dengan baca bisa tahan. Dengan Ustadz ini nggak bosan. Al-Quran lagi, pagi Al-Quran, siang Al-Quran, malam Al-Quran. Sambil di mobil Al-Quran lagi. Apa rahasia sang penyuluh juara satu itu sehingga dia bisa bersama Al-Quran? Ya, sebetulnya kita dengan Al-Quran ini sebelum pun jadi penyuluh ya, kita kan udah awalnya memang dari Al-Quran. Makanya pernah disampaikan sampai jadi penyuluh pun itu kan diantarkan oleh Al-Quran. Jadi ASN yang JPNS gitu ya, itu kan dari Al-Quran. Jadi mendalami Quran itu seperti pada pertemuan yang awal dulu, itu kan dari kecil kelas 4 SD ya.
pernah disampaikan di kelas 6 itu dah di Provinsi Sumatera Barat. Dalam sisi kancah lomba MTQ. Ya. Nah, jadi dengan Al-Qur'an ini memang dah jadi kebutuhan ya. Tidak secara paksa lagi ya. Cuma dah suatu kebutuhan harian. Kebutuhan ya, Ustaz? Iya, membaca Quran ataupun mengajarkan Quran gitu ya. Jadi kita ndak merasa terbebani atau apa lagi mau baca Quran, mau mengajarkan Quran. Ya, karena ini udah rutinitas ya tidak jadi wah ngajar. Memang dah kebutuhan agenda kah atau rutinitas harian atau gimana ya? Maka dulu belajar awal Quran itu dah saking pengennya gitu ya. Kata orang tua saya pernah ngaji di waktu tidur. Waktu tidur ngaji? Iya. Aduh. Itu tilawah. Tilawah. Tiba-tiba ini sedang tidur dalam kegelapan ya. Langsung nahwan. Dulu itu kan belajar itu ke rumah guru itu dulu. Kami berdua. Ada perempuan satu. Oke. Saya satu yang datang setiap malam minggu ke rumah guru. Yang saya maksudkan pertemuan awal itu kan ada guru yang mengajarkan anak kecil itu ya. Kalau gitu kan saya bisa itu Pak, bisa kayak anak kecil itu kan gitu dulu. Iya. Ya kalau belajar, belajar situ kebetulan jadwalnya malam minggu. Sehingga pun kalau ada pun di kampung itu kan ada dulu acara band gitu ya. Iya. Kalau sekarang kan acara-acara konseran apa namanya? Iya, konser musik. Dulu kan orang kenduri barale itu kan pakai band. Iya. Band itu kan udah wow kali gitu. Iya. Kalaupun ada pekerjaan lain itu di cancel dulu gitu. Layar tancap satu iya. tuh. Waktu itu jadwal kita belajar ngaji ke rumah guru. Ya kita pinggirkan lah yang lihat nonton band ini dulu. Begitu keinginan kita kuat untuk belajar ya. Pulang dari rumah guru itu kan sekitar jam 11, setengah 12 gitu kan malam. Mulainya kan habis maghrib nih. Wih, luar biasa lamanya ya. Kadang jam 12. Ada barangkali setengah 1 gitu ya. Iya. Muridnya cuma 2 guru ini, saya dengan teman itu. Tapi untuk satu yang diajar tuh lama ya. Begitu pengennya guru itu muridnya jadi bisa. ya. Diulang sampai pulang di dalam perjalanan dibaca juga apa yang diajar guru. Iya. Tadi itu. Iya. Nah, nyampe tidur di rumah, malah ngulang itu juga kan. Padahal udah tidur itu. Kata orang tua, kok ngaji lagi? Nggak tidur dia. Dia ke kamar kan, rupanya dia tidur. Rupanya memang mimpi baca Quran. Mimpinya aja baca Quran. Waduh, luar biasa. Apa diajarkan tadi misalnya melajarkan lagu Nahawan atau Hijaz gitu ya. Iya. Nah, dalam mimpi itu membaca Nahawan tadi lagi yang diajarkan guru tadi. Aduh. Saking diulang sampai terbawa mimpi gitu ya. Iya, Ustaz. Sebetulnya tidur itu. Tidur ya. Tapi dalam tidur tuh ngaji juga. Ini saya jadi teringat banyak video yang Ustaz, ada orang yang kadang sakit. Ini kayaknya Al-Qur'an itu memang sudah di alam bawah sadarnya, Ustaz ya. Iya, gimana yang kita alami seperti itu. Tahu orang tua, ngapain ngaji tadi malam, bilang orang tua saya pagi. Enggak ada. Apa yang tadi malam ngaji juga. Mimpi. Mungkin sih ya. Mimpi aja ngaji. Mimpi ya. Sering kayak gitu. Sering ya, Ustaz ya? Asal ada mungkin lagu baru diajarkan guru. Kan diulang sampai jalan pulang diulang juga ya. Gimana nadanya, gimana iramanya gitu ya. Sampai tidur pun di rumah terulang juga yang lagu tadi gitu ya. Masya Allah. Ini inspirasi sekali nih pemirsa ya, bagaimana memang memasukkan alam bawah sadar Al-Quran itu ke dalam jiwa kita ya. Ini sudah menjual banget Ustaz kayak ini. Ya gimana? Seperti itu ya. Itu kalau dalam penyuluhan, misalkan beraktivitas sebagai penyuluhan, itu di antara kelompok-kelompok yang disuluh itu juga ngajarkan Al-Quran atau bagaimana? Di antaranya ya, tapi kalau dibilang presentasinya mungkin memang lebih dominan ya.
dari tingkat kebutuhan peserta penyuluhan itu pada umumnya Quran. Nah, Quran ini ada Quran dari awal, ada Quran lanjutan. Oke. Hanya Qurannya lanjutan tuh kayak mungkin tilawahnya, Iya. tahsinnya, gitu Iya. ya. Kalau Quran pemula itu kan memang dari awal, seperti lansia. Lansia itu kan ada yang 0 kilometer. Iya, yang lansia yang sampai tanggal gigi dulu. Iya. Ada yang 0 kilometer ya. 0 kilometer udah. Tulis di tangannya gitu ya. Oh iya. Huruf itu, ini harus hafal bagi saya nanti Ustaz. Oh, uang alif bata gitu maksudnya? Iya. Nanti kalau ndak hafal, mandi nanti habis dia. Nah, gitu ya. Oh, sampai ini tadi kenapa di sini ya? Tangannya kan. Iya. Sampai sebelum mandi nanti harus hilang. Harus hafal ini. Iya. Nah, kegigihan ibu-ibu itu yang ternyata yang 0 kilometer itu yang juara 1 dalam katamnya. Oh, juara untuk ini ya, untuk lansia kan? Iya, lansia itu Oke. kan di awal akhirnya iya. kan setelah mereka itu dianggap bisa lancar, dilakukanlah khatam untuk memotivasi kan. Saya carikan teman lain untuk menilai sebagai dewan juri. Ustaz, berapa lama nih ngasuh lansia ini? 1 tahun Ustaz. 1 tahun? Kok bisa kayak gini? Emangnya kenapa Ustaz? Ya dalam bayang saya kalau 1 tahun belum seperti ini. Ternyata mereka ini udah lancar, udah bagus. Nah, setelah diumumkan hasil penilaian itu, ternyata yang juara itu yang tulis di tangannya kemarin itu. Jadi sebenarnya berkat kegigihan bersama Al-Quran itu Nah, bisa ya, Ustaz ya? bisa. Sempatlah ibu itu menangis. Nangis dia. Tanya sama anaknya, saya juga nanya, Bu, kenapa Ibu nangis? Bu kan juara 1. Alhamdulillah Ustaz, terjawab apa yang saya inginkan. Saya menginginkan dulu sebelum saya mati, saya harus bisa baca Quran. Masya Allah. Ternyata Allah kabulkan hari ini. Menangislah ibu itu. Sempat jawab bisa baca Quran ya Ustaz sebelum aja habis. Iya, betul. Itu yang diungkapkan ibu itu. Tapi sekarang masih hidup ibu? Ustaz? Ada, masih ada. Iya. Masih intens, masih terus Baca Quran ya? gabung, belajar terus itu kan. Dulu 0 kilometer. Waduh, berat juga ya penyuluh lika-likunya nih Ustaz. Ya, kalau itu kan beragam. 0 kilometer ada yang udah tahu sampai beberapa huruf. Ustaz, saya sampai H ini cuma Ustaz. Ini lebih tidak tahu saya lagi karena ini pernah diajarkan oleh orang tua saya dulu. Habis itu kami pindah dibawa orang tua ke sana ke sini, tidak ngaji lagi. Sampai segitunya Nah, ya. sekarang baru kan gitu ya. Berarti dulunya ada yang pernah belajar tapi dalam batas masih pengenalan huruf. Iya. Itu pun tidak tuntas. Iya. Ada yang mengenal tanda panjang gitu ya. Iya. Jadi beragam, ada 0 kilometer, ada yang kayak tadi. Iya. Apalagi nih Ustaz, jadi ada 0 kilometer, apalagi nih tantangannya? Iya, tantangannya memang kalau untuk yang tadi itu kan lansia ya. Lansia itu memang kita harus punya kesabaran gitu ya. Iya, punya gimana ya? Iya, pendekatan untuk ke ibu-ibu. Iya. Namanya mereka dibilangnya itu kan udah terlambat. Iya. Menjemput yang tertinggal sebetulnya. Iya. Harusnya sih umuran segitu, enggak 0 kilometer lagi. Iya. Udah bisa. Toh kenyataannya ada yang belum. Berarti kan menjemput yang Itu di usia berapa deh Ustaz mereka belajar? Udah tua. Sekarang umur 60-an deh. 60-an masih bisa belajar Al-Quran Masih. dari nol. Apalagi yang di bawah ya. Aduh, sekarang Tekad ya. Iya. Nah, itu harus punya kesabaran. Maksudnya gini, diajarkan sekarang, besok ditanya lagi, lupa lagi. Iya. Kemarin gimana, Bu? Aduh, Iya. lupa, Ustaz. Tapi udah dibilang kemarin ini. Iya, Oh iya. ya Ustaz. Oh ya. Nah, Ustaz tanya lagi. Ini apa nih Bu kemarin? Aduh. Apa ya Ustaz kemarin? Dia harus punya kita gitu ya. Di samping itu kan memancing inspirasi kita gimana ya metodenya kan gitu lagi. Supaya ibu-ibunya ndak lupa, ndak salah-salah gitu ya. Nah, udah lancar. Makanya saya sarankan baik ibu yang lancar jangan dipaksain satu baris. Setengah baris ini wakaf, berhenti dulu. Iya.
Sebab ketajaman refraksi orang yang udah tua ini, kalau udah lewat satu baris itu, harga tuh Ganti-ganti dia. gerak dia kan. Baris satu jadi baris dua kayak gitu kan. Karena penglihatannya itu yang gitu. Iya. Nah, setengah baris, stop, wakaf. Lanjutkan lagi sampai tambah lagi. Nah, itu kekuatannya kalau lansia itu kan sampai 5 baris masih oke gitu ya. Iya. Masih lancar. Nah, kalau udah lewat dari itu nanti, dia faktor U juga gitu Iya, betul umurnya. saja. Nah, baris itu yang Bergoyang. atau baris 2 jadi baris 1 Iya. kan. Ditambah ke bawah jadi terlampau satu baris gitu kan. Iya. Tapi masih menarik nggak dia di kalangan lansia nih, Sat? Mereka ajarannya menarik bagi mereka nggak? Bagi mereka menarik. Menarik ya. Ya pengakuan mereka itu kan, waduh jadwal saya itu kan Kamis di Sorojo itu ya. Gimana ya dari Kamis ke Kamis itu ya supaya cepat hari ini Katanya. Ya saking untuk bertemu di Pelajarannya majelis itu ya, itu. majelisnya ya. Karena pertemuan itu juga jadi obat bagi mereka. Oh iya. Saya juga kalau tidak hanya ngajar ngaji, gimana membuat mereka itu lebih rileks. Iya. Ya. Iya, Jadi iya. pertemuan dengan sesama seumuran ibu-ibu itu jadi obat. Yang di rumahnya tadi itu suntuk, Iya, iya. seminggu tidak keluar dari rumah itu gimana itu ya. Nah keluar hari itu jadi ini, jadi rileks, jadi plong gitu ya. Dia Iya. pulang tuh plong karena ya ada yang membuat mereka ketawa dan membuat Iya. mereka fresh atau gimana ya. Itu Iya. harus punya juga kita. Gimana bikin ibu-ibu itu apa? Ibu-ibu itu menarik ya, punya daya tarik. Ya, kadang-kadang kita bawa jalan, bawa pergi raun gitu ya. Oh, banyak cara nih ya. Pergi ke panorama gitu ya. Sekarang kita ngajinya tidak di sini Bu. Bagaimana saat di panorama? Mau Ibu? Oh mau Ustaz. Sambil jalan pagi. Iya. Start dari SMA SMU 4 ya. Iya. Jalan ke panorama baru. Iya. Tanpa bawa apa-apa. Bahasa sininya melenggang saja. Jadi supaya plong, tidak ada Iya. beban apa. Dari situ kita ketawa, foto-foto, selfie itu apa kan. Diberikan materi. Kan tepi panorama itu. Iya. Nah, kita ambil temanya itu adalah bentangan alam ini juga ayat Allah kan gitu ya. Nah, keindahan alamnya. Keindahan alam. Kita ke sini bukan hanya untuk mengagumi, sekedar mengagumi begitu. Onde ranca kan gitu ya. Iya. Tapi dalam agama kita dituntun Iya. melihat sesuatu yang indah karena ini adalah ayat Allah juga. Ayat Allah. Apa yang dikehendak agama dari kita? Ini kan mengembalikan tauhid kita. Betapa maha agungnya Allah itu sang pencipta. Dibaca apa? Subhanallah ya Allah. Engkau ciptakan alam yang indah begini. Otomatis kita menyadari kita adalah orang yang kecil. Terdabur juga nih Ustaz. Iya, berarti yang maha segala itu adalah Allah. Allah. Buktinya apa? Ini alam. Iya. Dia dibentangkan, diciptakan begitu indah. Iya. Ya, kita kan disuruh memikirkan apa yang diciptakan. Iya. Bukan yang dipikirkan Siapa sang yang- penciptanya. Iya. Ya kan? Tafakkaru fi khalqillah. Nah, itu dia. Wala tafakkaru fi Dzatillah. Kan gitu ya. Iya. Nah, jadi kita orang yang belajar tahsin ini, orang Iya, yang iya. berikan agama ini, ke sini kita harus beda dikit. Beda dari Orang yang sekedar datang. sekedar datang, sekedar menikmati, sekedar berfoto gitu ya. Iya. Tapi ada tuntun agama kepada kita. Ya seperti tadi. Kembali ke tauhid lagi. Ya subhanallah gitu ya. Maksudnya engkau ya Allah. Berarti kita mengakui kita ini siapa. Yang maha itu siapa gitu ya. Iya. Nah, itu yang dikehendaki. Makanya Allah ciptakan itu kan untuk itu. Ya di samping kita alam ini diciptakan oleh Allah itu juga memotivasi, menginspirasi ada sesuatu yang bisa dilahirkan dari alam ciptaan Allah itu kan gitu. Iya. Jadi ibu-ibu jadi senang nih ya. Nah, karena pergi apa itu senang dia. Saat minggu depan kemana lagi? Rupanya orang ini memang untuk refreshing Iya. itu dan itu saya masukkan ke dalam bagian dari tugas kepenyuluhan. Iya. Jangan monoton di jadi sekali kita
kita bawa keluar, Iya. ya naik odong-odong, yang di lapangan kantin ya. Iya. Nah, Oh, di jadi mereka. dengan berbagai variasi nih Ustaz ya. Mm-mm. Berbagai variasi sehingga punya daya tarik ya. Iya. Kalau selain dari lansia siapa sih Ustaz yang diajarkan? Lansia, Ini kan tadi ada lansia. ya ada lansia. Kalau menurut tingkat umur ada generasi muda. Oh, generasi muda ada ya. Anak-anak remaja gitu ya, tapi itu porsinya sedikit. Hmm. Yang ada itu lagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, difabel atau Difabel bisa juga. disabilitas. Beda difabel itu kalau disabilitas dia tidak bisa ini ya Ustaz ya. Disabilitas itu kan udah istilah yang umum ya. Artinya kalau cacat tangan, cacat kaki itu ya. Ya, itu kan berbagai jenis ketunaannya. Iya. Ya, induknya itu kan disabilitas. juga. Disabilitas oke. Nah, malah lahirnya undang-undang disabilitas. Disabilitas ya. Oh, ya. Seperti Undang-Undang Nomor 8. Orang berkebutuhan khusus lah Ustaz ya. Ya, ada orang mengistilahkan itu ABK, anak berkebutuhan khusus. Iya. Ada bilang anak spesial. Tapi itu biasanya banyaknya pada disabilitas yang umur-umuran sekolahan gitu ya. Seperti anak spesial yang kita bilang kemarin, orang tua yang disabilitas itu mungkin kita bilang juga anak spesial. Nah, disabilitas iya. Disabilitas ya. Oke. Ya, di dalamnya ada tuna rungu, tuna netra. Rungu telinga nih ya pendengaran. Kalau tuna rungu tidak mendengar. Nggak mendengar ya Ustaz ya. Ya, dia kan tuna rungu plus tuna wicara. Dia sepaket nih Ustaz ya. Satu paket. Oh, gitu ya. Iya. Kalau itu bisa diajarkan. Bisa. Ustaz kan Tapi diajarkan tidak dalam bentuk muatan materi audio, oke. Tapi visual. tapi visual, psikomotorik gitu ya. Keterampilan. Kalau dalam keagamaan misalnya keterampilan keagamaan ini cara wudhu, bukan keterampilan. Iya. Itu bisa dipantau, bisa kita evaluasi. Ah. Cara sholat, Iya. kan gitu ya. Tapi yang berhubungan dengan verbal, Iya. suruh dia baca ini baca itu, tentu kita nggak dengar. Iya, betul. Iya, itu menunya utamanya untuk tunarungu gitu ya. Ada tunanetra. Iya. Tunanetra itu kan Bicara bisa dia. bicara bisa, melihatnya enggak. Iya. Jangan diajarkan cara ini, cara itu. Iya. Dia enggak lihat kan? Cara wudhu begini gitu ya. Iya. Tapi kalau tilawah tadi bisa. Tapi ada juga yang bagus tak suaranya kalau yang ini tilawah. Bisa Ada. irama nggak? Ustaz? Ada. Ada. Oh gitu ya itu. Ya. Iya, kalau untuk kan audio ya. Ah. Tilawah bisa kita bimbing dengan moratal, Iya, kita iya, bimbing dengan tilawah. Iya, Gitu iya. ya. Bisa itu bisa kita apa? Materinya memang untuk yang audio saja. Iya. Ya, misalnya gimana tilawah lagu ini, lagu itu bisa. Iya. Oh. Karena memang yang itu kebutuhannya kan kita berikan yang visual enggak mungkin ya. Tapi luar biasanya Ustadz ya, dia mereka gigih nah Ustadz kalau ini. Kalau kan saya dulu pernah punya teman waktu di radio itu Iya. waktunya. Dia itu ngaji itu gigih. Misalnya sekarang dia ada kalau Iya. namanya dulu nama programnya lupa itu. Tadarus Quran. Iya. Kita di radio dulu kan ada tadarus Quran. Itu hampir setiap hari Kamis juga tuh harinya Iya. karena malam Jumat kali ya saya. Iya. Itu dia hadir terus. Iya. Dia hadir untuk bacaan ini terus. Tapi yang saya kalau untuk ngaji lama ini ternyata mereka bisa juga ya San ya? Kalau untuk tunanetra? Ya. Iya bisa. Alhamdulillah bisa. Saya kan hari Selasa itu di Sawah Paduan ya. Di Polsek ke belakang. Iya. Itu tunanetra semua. Berapa orang sih tunanetra? Ada sekarang berapa ya? 12 atau 14 ya. Itu materinya ya yang tadi ada moratal, ada tilawah. Gitu ya. Kita ya alhamdulillah mereka bisa. Ini yang bayati gitu ya. Asik juga nih ya. Nah, jadi menurut kita gimana ya ngajar orang seperti ini? Ternyata di luar apa saya pernah sampaikan kalau dari awal kita melihat nih tunanetra apa pula yang diajarkan kepada mereka ini diajak buta kan gitu ya. Tapi ternyata dia lebih gigih dari yang normal. Lebih gigih dibanding orang normal. Iya, normal dia ulang gitu ya. Akhirnya mereka bisa. Nah,
Ada lagi, ada anak autis, ada grahita, ada daksa, ada sindrom, gitu ya. Banyak sekali Ustaz ya. Ada, maka istilah saya kemarin itu ada upgradasi. Gradasi. Oh ya, kemarin kita Ya, gradasi autis, grahita, daksa, sindrom. Iya. Nah, ternyata semangat mereka ya perlu diapresiasi. Kalau kita ngajar anak normal, nah kita ngajar, dah diajarin, dah dipanduin ini. Nah, siapa yang mau baca duluan kan gitu ya? Anak-anak kita kan diam semua. Siku kanan, siku kiri. Iya. Kamu aja lah. Kamu lah dulu lah. Nah, kan gitu ya. Kalau disabilitas tidak ketemu itu. Nggak ketemu Ustaz. Enggak. Lalu gimana? Siapa yang akan baca duluan? Pak Rusman Edi, saya dulu. Wish. Sportif kan? Semangat dan sportif. Iya. Malah nyebut nama kita aja lengkap gitu ya. Pak Rusman Edi. Saya dulu. Iya. Wah, kan perlu diapresiasi. Iya benar. Iya, bisa enggaknya nanti lagi. Nanti lah, betul. Tapi oh iya. Ya silakan. Dibaca gini kan. Kalaupun ada salah dibimbing. Selesai. Siapa lagi? Saya, Pak. Gitu ya. Kan asik ya. Nah, di situ yang kita apa? Kita apresiasi ya. Harusnya menurut kita kan diam semua ya. Iya. Nah, kamu aja. Ternyata tidak ditemui di situ. Malah dia yang apa? Iya. Siapa yang mau pidato pendek? Pak Rusman Edi, saya. Itu tunanetra ya? Autis. Iya. Autis pidato pendek. Ya bisa. Bisa deh, Ustaz. Itu pidatonya nggak sambil lari-lari. Enggak. Assalamualaikum. Udah gitu. Nah, dia diam situ. Bukannya autis lebih banyak bergerak-gerak gini, Ustaz? Berdiri dia kan. Ah. Pidato pendek dia. Ya bagus nanti gitu ya. Tapi yang kita apresiasi itu Ya semangat ya. semangatnya itu kan. Iya. Jadi yang kita melihat ada semacam keunikan. Nah, ini cerita keunikan. Di situ salah satu keunikan yang menurut kita tidak mungkin ya. Ternyata mereka seperti itu. Nah, kemudian lagi kembali ke tunanetra. Tunanetra ini kan kalau kita masuk dia kan tidak tahu karena dia tidak lihat ya. Iya. Nah, ternyata ada yang lebih tajam. Maksudnya begini nih, maksudnya mereka ngumpul, Iya, kita masuk. lewat. Dia tahu. Dia tahu. Oh iya? Sudah coba itu. Dia duduk di ruang tamu kan. Kita diam-diam aja masuk. Oh, tanpa assalamualaikum nih. Tanpa assalamualaikum. Oke. Masuk itu kan. Pak Edi udah datang gitu ya. Pak Edi udah datang. Kok tahu saya datang? Ya, aroma bapak kan beda. Sampai tahu dia aroma ya. Rupanya dah hafal juga ya aroma teman-teman itu, termasuk saya juga. Kalau ini Pak Edi ini kan gitu ya. Berarti kan yang melihatnya enggak, indera penciumnya tinggi. Nah, penciumnya lebih tajam dari itu ya. Iya. Oh, gitu ya. Kaget juga. Kok tahu saya datang? Iya. Kalau aroma Pak Edi kan beda juga. Gitu ya. Tapi Pak Edi kan bukan pakai parfum khusus, bukan? Pakai parfum ya, khusus. Ya terlepas lah pakai parfum atau enggaknya kan, tapi bagi mereka dah hafal itu kan. Iya. Tidak pakai parfum pun itu pun khas kita. Iya, tahu dia. Pakai parfum pun itu pula khas kita. Iya, betul. Ya kan? Iya. Ya kan? Aroma ini kan terlepas dari parfum dan tidak parfum kan? Ya betul ya. Kan gitu. Tapi sebegitunya Allah ciptakan kelebihan ya, Ustaz ya. Iya, ada kelebihannya. Dan berkahnya ada juga. Ada salah satu murid saya, dia tunanetra cewek ya. Sekarang masih intern di pondok saya di rumah, pondok Al-Quran. Iya. Beberapa hari yang lalu cerita orang tuanya dari Quran ini, Ustaz. Anak saya ini dah dibikinkan sebuah rumah oleh orang Jakarta. Anak murid Ustaz nih? Iya. Wah, Masya Allah. Kok ibu tidak cerita selama ini? Iya, karena kita ceritakan curhat tadi gitu ya. Iya. Pas saya cerita, sebetulnya anak saya ini udah dibikinkan sebuah rumah. Iya. Entah perantau atau apa, pokoknya dari Jakarta. Karena ia bisa baca Quran ini, bisa hafal Quran ini. Dia sudah menghafal. Di mana bikin, Bu? Ya, dekat rumah saya. Karena ada tanah, kelebihan tanah. Nah, dibikinkan rumah di situ.
Saya pikir itulah berkahnya Al-Quran bagi anak tunanetra ini. Masya Allah. Lalu rumah itu gimana sekarang? Iya, saya kontrakan. Lokasinya di mana, Ustaz? Di Bukit Tinggi juga? Bukit Tinggi Agam ini. Oh. Iya. Luar biasa ya. Iya. Itu kan dari berkah Quran, Ustaz. Bilangnya seperti itu ya. Ternyata anak yang seperti itu mampu begini-begini, mampu hafal, mampu baca. Ternyata ada, ya kata Nabi kan itu kan, wa may yattaqilla yarzuqhu min haitsu la yahtasib, itu ya. Rupanya dari sisi rezeki lain ya yang dibukakan Iya, betul, Allah, hendak tanpa dia. Nah, diberikan untuk anak ini. Ya itu kan berkah. Berkah ya, betul ya. Iya. Karena dengan apa ya, apalagi kebersamaan dengan Al-Quran ini salah satu diantaranya ya senang bersama Al-Quran ya. Gitu kan. Lalu cita-citanya mau jadi guru Quran. Itu tunanetra itu. Tunanetra. Umur berapa sih, Ustaz? Sekarang jadi umur 20 lah. Masya Allah. Cita-citanya apa? Jadi guru ngaji. Nggak ada lain dari itu. Nanti lagi mumpung kita bicarakan dia, kalau Ustadz ke dia tolong bantu doakan Aspen sebagai menjadi lembaga amil zakat nasional kan, Ya. Ustadz. Karena Ustadz kan juara nasional nih. Iya. Bantu titip salam, titip doa di samping doa ke Ustadz nih. Kalau cita-citanya luar biasa. Kalau Pak Ustadz Pak Zul penasaran, ya bisa juga kita hadirkan. Boleh nanti kita undang dia ke sini. Iya. Kita ingin menginspirasi. Yang saya maksudkan itu ya. Iya. Gini loh, Ustaz. Yang kita bilang tadi, Ustaz. Anak 20 tahun kemudian dia tunanetra dan cita-citanya menjadi guru Quran. Ini di tengah anak muda yang menghadapi generasi emas, ada tantangan berbeda nih, Ustaz. Ada anak kita sekarang itu malas sholat, jauh dari Quran, sementara dari tunanetra malah dia ingin menjadi guru Quran. Ini inspirasi banget. Iya. Itu jadi guru Quran. Nanti kita boleh lah, Ustaz, nanti diundang ke sini, Ustaz. Memang itu cita-citanya. Nah, sekarang kan rajin ke pondok nih, memperbaiki bacaannya, tahsin gitu ya. Tujuan itu apa? Ya karena nanti dia pengen jadi guru ngaji. Oh iya. Hafalan juga dia, Ustaz? 6 juz sekarang. Subhanallah. Aduh, kayaknya sahabat pemirsa semua, kita perlu renungkan di mana taruh mata kita yang Iya, Masya gitu. Allah. 6 juz ya. Ya kalau kita bicara di dunia disabilitas ya, berkaitan dengan apakah Quran, apakah keagamaan yang tadi sesuai dengan apa yang kita lakukan, banyak yang saya lihat memang suatu hal yang luar biasa. Keajaiban ya. Di tunanetra seperti ini, di autis seperti ini, tunadaksa seperti ini. Tunadaksa saya bilang kemarin yang hafiz 30 juz. Iya. Tunadaksa itu kan yang fisik kata Pak tadi. Yang dia tidak bisa, dia gini kaku begini nih, Ustaz ya. Tapi 30 juz. Ya, tapi bicara normal ya. Bisa, masih ada yang terdengar jelas ya. Masya Allah. Bisa. Allah. 30 juz. Allah. 30 juz plus malah menurut saya. Kenapa belum, Ustaz? Plus itu tidak sekedar menghafal Qur'annya, ayatnya. Hah? Dia hafal ayat-ayatnya? Tapi semua yang ada di Qur'an itu halamannya, suratnya, Iya, Ustaz. urutan suratnya. Misal, Asy-Syu'ara itu urutan keberapa? Oh, sampai begitu ya? 26 bilangnya gitu ya. Iya. Asy-Syu'ara itu berapa ayat? Segitu dia hafal? Sekian. Wow. Asy-Syu'ara itu artinya apa? Bawa sini dong, Ustaz. Bawa kita bawa sini dong, Ustaz. Iya. Nah, ayat ke-14 apa awalnya? Hafal dia? Hafal dia? Insyaallah. Masya Allah. Nah, rupanya hal-hal yang luar biasa itu saya temui dari orang-orang yang seperti tadi. Jadi terpikir saya, Ustaz, jangan anggap remeh hal yang sepertinya biasa dalam pandangan kacamata orang biasa. Karena keluar biasaan justru ada di balik sesuatu yang kelihatannya sederhana dan biasa-biasa aja. Iya. Di situ saya jumpai ternyata anak yang secara kasat mata yang punya kekurangan. Iya. Nah, situlah saya lihat banyak kelebihan mereka. Waduh. Dan itu pun ya tidak banyak juga bagi kita kan. Kita aja mungkin tidak hafal ya, misalnya
Al-Maun. Iya, iya. Ayat keempatnya apa? Iya, nada apa? Ada kita ulang dulu. Ar-ra'aital ladzi 21 gitu Iya, ya. iya, iya, iya. Kan gitu kita. Iya, 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 iya. Aduhai surat ke-7 ayat ke-7-nya apa gitu ya. Langsung dapat ya, Desat? Misal kita baca, misal Al-Furqan ayat 27 gitu kan. Baca. Dia bisa baca Pak. Ini spesial sekali, Ustaz. Ini kita bawa di kapan perlu dengan waktu dan tempo yang singkat-singkatnya nih. Nah, surat yang kesekian apa? Ya misalnya surat ketiga satu apa? Itu cara dia latihan dulu gimana sih, Ustaz? Ya resep awalnya seperti ini. Anak ini diharapkan tidak berkontaminasi dengan selain Quran. Musik dia di rumah mungkin suara lantunan Quran gitu ya. Ada TV yang ada Quran gitu ya, play moratal secara berurutan gitu ya. Iya. Di samping kita akui satu sisi ada anugerah Iya. dari Allah untuk yang bersangkutan. Mungkin daya serapnya gitu ya, sehingga dia lebih cepat. Iya, daya tangkap lebih tinggi ya. Pengakuan awalnya itu kan anak ini 4 juz yang kita tahu. Iya. Ustaz, itu anak ini 4 juz hafalannya. Iya. Wow, keren kan gitu ya. Iya. Untuk kapasitas mereka dan kalangan mereka di situ. 4 juz sudah luar biasa ya. Iya. Nah, ternyata ada potensi lagi untuk mengembangkan dari 4 juz naik gini-gini. Kalau bisa dia ngafal, mendengar ayat-ayat Quran, lantunan Quran, artinya mungkin secara berurutan. Mungkin audio di rumah mungkin ada flash disk atau dari juz 1, juz 2 gitu ya. Di sehari-hari itu yang didengar gitu ya. Alhamdulillah sampai ke juz 29 saya stop. Udah cukup. Juz 30 ini saya yakin bisa nih. Nah, step berikutnya saya Itu berapa lama, Ustaz? Berapa lama? 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan dia sampai ke juz 29. Iya. Oke, terus apa yang harus lakukan? Stop di situ, terus apa lagi? Saya cacak nih ayat ini, balik sini, balik sini. Coba saya baca misalnya wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim gitu ya. Sambung kan gitu ya. Disambungnya dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim wa terus berapa baris saya stop, tukar lagi. Bisa juga, saya bingung juga. Wah, bisa juga anak. Memang ajaib nih ya. Hebat kali. Tukar juz berikut. Bisa juga. Nah, habis itu saya kan ngajar tilawah. Iya. Kalau di sekolahnya dulu waktu itu dia kan enggak diajarin tilawah. Iya. Di SLB. Dia khusus untuk tahfiz gitu. Di tilawahnya banyak. Karena tahfiz ini 1 orang, saya tinggalkan dulu, nanti aja terakhir. Iya. Saya ajarinlah teman-temannya tilawah dari Bayati ini segala macam kan. Iya. Nah, selesai program Bayati Hijaz Nahawan itu, saya ambil ayat lain dengan lagu yang itu. Misalnya lagu Bayati atau Hijaz ya. Suatu penggalan ayat. Misalnya wallazi khalaqakum di Al-Baqarah itu kan. Tapi pakai lagu. Itu lagu apa? Ada yang tahu? Anak yang diajarin tidak ada yang tahu. Ternyata anak yang tahfiz yang saya tinggalkan 1 itu bisa jawab. Hijaz Ustaz. Oh, kok bisa? Padahal dia belum diajarkan. Tidak diajarkan. Tapi dia selama saya ngajar, dia dengar. Wah, luar biasa Tapi dia tidak, dia yang diajarkan, dia diprioritaskan, bukan dia. Artinya dia cukup jadi pendengar aja dulu. Pendengar aja. Diprioritaskan pada teman-temannya. Bukan lagi ayatnya dengan lagu yang beda, lagu Nahawan lagi gitu ya. Itu ada yang tahu lagu apa? Enggak ada yang tahu. Nahawan bilangnya yang 1 ini kan. Iya. Kok bisa ya? Padahal belum diajarkan. Iya. Nah, kenapa seperti itu saya ajarkan lagi anak ini. Kebetulan orang tuanya
Di samping belajar formal di sekolah, sorenya dia ngantar ke rumah oleh orang tuanya. Ustaz, Iya. saya tambahlah jam anak saya. Saya belajar sama Ustaz. Jadi saya gabunglah sama anak yang lain yang di pondok. Iya. Kebetulan anak ini duluan. Rupanya 2 jam untuk anak ini aja dulu. Dia datang duluan ini. Iya, datang duluan. Nanti kan antrian. Iya. Yang belakang. Rupanya 2 jam itu habis sama anak ini. Akhirnya tidak dapat giliran yang bawah itu. Ah. Saya bingung, udah jam 6 nih, baru 1 anak nih aja. Itu yang banyak antrian lagi kan. Iya, iya. Nah, gitu Bu, besoknya untuk anak ini saya khususkan waktu. Saya ambil Rabu dan Sabtu. Sebetulnya Rabu Sabtu itu kan tidak jam di rumah di pondok. Iya. Jadi jam habis asar itu start. Itu sampai jam 6 tuh Ustaz. Hanya Habis untuk satu orang aja. Masya Allah. Mulai dari tilawah sampai ke tahfiz sampai segala macamnya. Jadi sekarang itu bacalah potongan ayat dengan lagu tertentu. Dia bisa nebak. Ush. Itu lagu apa? 30 juz itu. Ya, ras Ustaz. Wah, bisa juga. Aduh. Tukar lagi balik ke Bayati gitu ya. Lagu apa? Bayati Ustaz. Waduh. Jadi yang kelebihan anak ini apa? Berarti memorinya, daya serapnya itu yang kuat ya. Tukar lagi. Apa itu? Nahawan Ustaz. Kok bisa kayak gitu ya? Jadi tidak sekadar hafal ayatnya, sampai hafal lagunya. Ini luar biasa nih, luar biasa. Nah, ke lagunya gitu ya. Itu kalau dari cerita-cerita orang tuanya, keajaiban memang seperti apa tentang anaknya itu, Ustaz? Ya kalau menurut orang tuanya memang dari kecil diajarin apa ya? Bapaknya ngajar, dia kan bapaknya guru agama juga. Ngajar, dari situ dia dengar bapaknya ngajar itu ya. Dan di situlah dia apa? Tapi tidak diajar secara khusus. Tapi itu anak ini bisa menyerap. Berarti memang memorinya dan serapnya memang anak ini luar biasa gitu ya. Iya. Luar biasa anak ini, saya akui. Jadi banyak kelebihan. Baca buku 12 buku itu 1 minggu itu. 12 buku 1 minggu dia. Iya. Tapi penulis juga dia enggak? Tidak. Oh, dia tidak ya? Tapi dia membaca. Membaca ya. Buku-buku kalangan itu Kelas atas. porsinya porsi untuk kelas atas tuh. Uish. Sirah An-Nabawiyah, sejarah Nabi, atau buku-buku keislaman ya. Itu ada tebal-tebal gini ya. Diambil dari pustaka Muwatta. Iya, itu dia jadi konsumsi dia ya. Iya. Uish, hebat dia. Hitung 12. Kok 12? Karena satu kartu itu 4 buku. Iya. 3 kartu untuk dia. Iya, benar. Kartu pustaka. Aku dapat buku 12 kan. Nah, 12 nanti Jumat depan ganti lagi, baca lagi gitu ya. Apa ini memang suka baca. Di banyak kelebihan-kelebihan Iya. sama anak ini. Dia kalau ke masjid tidak satu masjid, dia bersafari di Bukit Tinggi ini. Oh, Sama ayahnya. hebat dia. Misalnya sekarang Gerege. Iya. Besok dia ke Manggis lagi. Besok dia ke Gulai Bancah lagi. Itu lagi. Itu setiap maghrib atau setiap subuh atau gimana? Biasanya kalau sholat jahar kan maghrib kan. Iya. Kalau bulan Ramadan kabarnya itu tukar-tukar itu. Wah, unik ya, unik. Ini anak ini kalau mendengar orang azan, iya, dia tidak duduk lagi. dia harus segera masjid. Dia bangkit dari duduk itu segera ke masjid. Ush. Ternyata anak disabilitas yang mengamalkan itu. Apabila kau terseru ke masjid itu ya, Langsung berdiri. Fas'au ila zikrillah. Dia ndak betah, ndak gelisah dia. Iya, hebat ya. Segera ke masjid. Ternyata yang mengamalkan itu. Buktinya waktu di rumah, waktu wisuda pertama, pejabat memberikan sambutan gitu-gitu ya. Kurang azan. Dia ndak mau duduk lagi. Langsung berdiri. Berdiri dia ke masjid. Ditahan sama ayahnya, ndak bisa. Kami tanya, Pak, kenapa Pak?
Ini kalau udah ngazan kok Ustaz ndak bisa duduk darat. Oh iya. Kata tamu kan, kalau ayo. Diajarkan banyak orang juga dia ya. Iya, rupanya mengamalkan Iya. yang dalam apa tuh? Iya kan? Sesuai dengan panggilan Quran, karena memang Iya kan? denyut nadinya sudah Quran kayaknya Ustaz. Kalau udah ngaji-ngaji orang mau maghrib itu dia ndak betah lagi. Pikirannya udah ke masjid. Udah ke masjid pikirannya, apalagi orang azan. Tuh segera ke masjid. Masya Allah. Harusnya kan kita kan, azan orang. Iya. Segera ke masjid. Iya. Gitu ya. Ternyata yang mengamalkan itu. Aduh, tuh. Itu memang fakta kan. Iya. Ini masih pakak sudah saya. Enggak, harusnya kan mereka itu enggak tahu dengan seruan azan kan. Iya. Azan lah orang. Main-main aja. Ternyata orang azan Pelajaran hebat ya. kalau Ustaz. gitu ya. Rupanya kita juga yang belajar sama dia jadi kan. Guru sukses itu, Ya kan? ketika dia sukses mendidik muridnya dan menjadi kepala muridnya, luar biasa, banyak pahala nih Ustaz nih. Jadi itu yang saya lihat ya. Gimana ya? Anak ini luar biasa juga. Harusnya kan awak yang azan segera ke masjid itu kan. Ternyata anak yang dari sisi fisik ya, yang berkekurangan seperti itu, ya yang idealnya menurut dalam kajian agama, apabila orang azan segera ke masjid. Itu juga untuk dia anak satu-satunya tuh. Satu-satunya. Oh, satu-satunya, nggak ada pembanding. Kalau ada pembandingnya bisa kita teliti nih ya orang tuanya ya. Hebat. Kalau di atas motor ayahnya, motor ibunya, dia ngaji, baca Quran. Luar biasa nih anaknya. Ya kan? Keren. Nah, kadang-kadang ayahnya, ibunya memancing. Coba baca surat At-Taubah, kan? Coba baca surat Al-Anfal sekian, baca gitu kan, sambil putar-mutar keliling apa nih? Iya. Dia kan kadang suka raun, suka muter-muter dengan ayahnya gini. Tapi kebiasaannya itu adalah kebiasaan yang positif. Iya. Kan? Raun tapi sambil murojaah. Ya kan? Begitu azan langsung datang masjid. Kemudian pindah-pindah tempat sholat jamaah ke masjid, sholat jamaah nih. Iya kan? Satu hal yang positif semua. Dia ayahnya usia berapa nih, San? Ayahnya masih bertugas. Iya. Di usia berapa? Ayahnya di usia berapa? 40-an, 50? Oh, udah 50-an. 50-an ya. Iya. Dia tadi umur anaknya berapa, San? Sekarang udah 18 ya. Masya Allah. Bila dilihat secara fisik mungkin ada kekurangan, tapi dilihat dari segi mata tujuan hidup, alangkah beruntungnya ibu dan ayah yang punya anak ini, Ustaz ya. Sekarang anak ini dia mau belajar nasyid. Karena dia nyanyi di rumah, nyanyi dia pengen diiringi dengan instrumen atau dengan musik lah, organ atau apa ya. Ustaz bilang ibunya, anak ini gini gimana cara Ustaz? Kalau itu Bu ya ndak ada dia mau. Nah kebetulan ada teman saya, artinya apa ya, yang masih aktif di dunia permusikan Islami gitu ya, gambus gitu ya. Nah dia punya apa namanya, organ apa itu? Piano ya. Diantar ke situ. Pak Guru, kalau mengaji lambajan anakku. Muratal tilawah lambajan. Aku malagu ku ya mustalan ke guru lah. Nya pengen nasyid, nya pengen kasidah, nya pengen ikhwah. Aduh. Tiba sarang ke guru. Aku anak mbak. Tapi kalau nyanyi memang pintar dia, suara bagus. Bagaimana? Di nyanyinya selawat kan. Ya. Dah doa malu. Coba nyanyi dia.
Terus beda pun anak yang tadi kan. Cepela kalau Nyanyi apa lagi? Jadi kita fasilitasi lah kan gitu ya. Bakatnya ini. Ternyata mampu juga. mampu dia. Mampu dia. Ini mau jenius kayaknya ya. Gimana nanti? Luar biasa nih. Saya tawar ke situ. Ayo, gimana Pak Guru? Oh, hebat nak Pak Guru nih. Bisa mengiringi nada itu, bisa. Saya bilang kalau ada nanti pesta, kalau dipanggil gambus Pak Guru ini, sekian banyak orang nyanyi, vokalisnya kan, bisa ndak saleh anak kecil lagu, gitu. Iya. Kayak gitu, Iya. motivasinya gitu kan. Berarti kan bakatnya ada di situ. Iya. Itu anak itu. Hebat tuh. Jadi kan multi talenta dia nanti. Iya, Haji. cuma sekarang karena ketunaannya itu memang tuna daksa gitu ya. Artinya kalau secara fisik apa kalau bahasa Inggris apa namanya vocabulary apa Oh iya, vokabnya. atau Nadanya ya. Pengucapannya. pengucapannya itu karena ketunaannya disandang itu tentu tidak sejelas kita yang Iya. normal gitu ya. Iya. Nah, itu masalahnya. Sekarang tidak dibuka gitu yang kayaknya. Kalau A kita baca A Iya, gitu. Fathah itu tidak dibuka. Iya, gitu ya. iya. Jadi nanti bisa kita kirimkan gimana cuplikan dia belajar apa gitu kan. Nah, ada lagi satulah uniknya saya udah amati. Dia kalau udah terkendala dengan hafalan itu ndak ketemu sambungannya. Dia melapor ke atas. Maksudnya? Oh, lihat langit kayak gini dia. Iya. Tahu dia sambungannya. Masya Allah. Apakah di sana gurunya? Kayak gitu ya. Langsung berguru kepada Allah dia kayaknya. Nah, enggak tahu kita kan. Yang penting dia terkendala, dia lihat ke atas. Teman saya bilang itu kan ada yang ngetes. Dia mau khatam kemarin. Oh, Ustaz, rupanya gurunya di atas, Ustaz. Jadi Ustaz, kalau nya terkendala di hafalan kok, enggak tahu sambungannya, yang melapor ke teh. Gitu ya. Ini menunjukkan juga Iya ini ya. atau tidak tahu kita kan. Nah, tapi kenyataan seperti itu. Nah, Beberapa detik dia dapat itu. San. iya beberapa detik tidak lama kali. Langsung dapat. Ya, dapat dia. Nah, lihat ke atas itu apakah kebiasaannya atau melapor dia atau minta tunjuk dia. Allah Akbar. Lafalnya dia lihat lafalnya di atas dia. Atau dia nampak sendiri tidak tahu kan. Tapi kenyataan seperti dia itu kalau masuk ke unik kan tadi. Itu saya masukkan salah satunya gitu. Ini salah satunya. Kita amati seperti itu terus ya. Kalau ada apa dia ke atas dia nggak. Nah gitulah. Makanya kita jadi apa ya di dunia mereka ini. Bukan suatu jadi apa? Jadi kecanduan gitu ya. Iya. Pengen kita lebih dalam lagi, mengamati mereka lagi, meninjau mereka lagi. Artinya seakan-akan sebuah penelitian ya, ya. Ada lagi keajaiban bertemu bertemu lagi gitu ya. Kalau boleh ditulis ya satu itu. Iya. Jadi ada yang orang-orang nggak punya gitu ya, yang luar dari yang jarang-jarang kita ketemu. Iya. Tapi ini pernah diundang ke TV dia, Ustaz? Belum Ya. ya. Kayaknya lewat kita dulu sini. Ada keinginan yang satu. Apa? Apa ya? Kalau misalnya nak tahfiz ini kan diapresiasi oleh para ustadz. Iya. Kayak Ustadz Adi Hidayat. Saya pengen mempertemukan mereka ini. Iya. Itu cita-cita. Iya. Ustadz ini murid saya. Ini kondisinya. Gimana komentar Ustadz? Masya Allah. 30 juz nih Ustadz. Kan gitu ya. Jarang-jarang gitu ya. Iya. Tapi ini apakah kelebihan atau semacam apa ya, anugerah? Ya juga. Itulah kondisinya. Malah ingin dia lebih kuliah tentang Quran. Nah, Dia mendalami ya, Ustaz. Tapi ini Iya. bagusnya begini nih, Ustaz. Ketika memang dia banyak bisa, saya berpikir malah kalau boleh punya usul nanti, Ustaz, bagaimana dia mendalami teknologi.
Jadi kalau nanti itu dia ahli Quran, tapi dia mendalami teknologi. Misalnya kayak ini nih, zaman-zaman sekarang kita lihat ya bagaimana dia ternyata menjadi aset negara, ternyata minta ahli IT dan teknologi. Misalnya kayak tadi dibutuhkan. Kalau kita lihat orang perang-perang zaman sekarang kan Ustaz ya, dia mungkin saja autis, tunadaksa, tapi ketika dipandu dan dipelihara diinput oleh negara sedemikian rupa, bisa saja dia menciptakan nanti rudal, menciptakan ini, tapi dia dari Al-Quran. Bagaimana Gaza kita lihat ya, ini ya orang-orang bisa membuat senjata di bawah dia terkurung tapi mampu menciptakan itu dengan ahli Quran. Cuma inspirasi sekarang saya melihat memang ada embrio ke situ. Ada. Artinya dia suka ini gadget. Wah, keren nih Ustaz. Dia kalau ngajar, kalau ini lihat enggak jadi dia belajar. Oh, dia pikirannya udah ke sini. Karena memang kan ini biasanya kayak ini ya Ustaz ya, kecepat ya. Jadi otaknya itu cepat berpikir. Dulu pernah berebutan ini. Oh iya. Dia narik sebelah sana, saya narik sebelah sana. Akhirnya putus juga. Putus ya Allah. Aduh. Harapannya ke orang tuanya, Ustaz, HP-nya tolong simpan gitu ya. Dia disimpan dulu. Jangan dilihatkan mereka gitu. Nanti kalau ketemu kita nih nanti kalau lihat ini, dia enggak konsen lagi nih. Oh, gitu. Berarti kan kita menilai dia keinginan ada untuk teknologi ya. Gitu ya. Iya. Keren sekali nih Ustaz. Pengalamannya seperti itu. Iya. Inspirasi banget ya Ustaz. Jadi sebenarnya yang tadi kalau kita lihat ada sebuah potensi, kemudian memang kita terbayang bagi kita ternyata mereka nanti mampu merakit teknologi untuk protek negara nih ya. Dan itu dari apalagi negara kita juga sedang mengembangkan menyediakan tempat untuk difabilitas begitu ya, sampai ke tempat lift gitu ya. Juga toilet begitu. Kalau dulu kan nggak ada. Orang tuanya pindah ke Bukit Tinggi ini cuma karena anak ini satu-satunya. Masya Allah. Mencari tempat lembaga yang mampu untuk mengupgrade, mengembangkan nih. Sebelumnya orang tuanya di mana Ustaz? Di Agam, Lubuk Basung ya. Nah, demi anak ini pindah ke Bukit Tinggi. Luar biasa mulianya. Kalau ada mungkin lebih baik lagi dari ini, ya mungkin mau juga orang tuanya untuk demi anak nih gitu kan. Karena memang apakah karena anak ini satu-satunya atau gimana ya? Wah, ini Ustadz yang gara-gara Ustadz menggali maka muncul potensi, ya kan? Gara-gara Ustadz menggali, dan memang ini itu tadi bermula dari penyuluh dari gelapnya malam, akhirnya menyibak bagaikan baju putih, teranglah karena penyuluh, teranglah inspirasi keumatan, karena penyuluh tampaklah jalan yang kelam, karena penyuluh dan itu yang sebenarnya menyuluh memang berdasarkan Al-Quran kan Ustaz. Ustaz, ini inspirasi sekali nih Ustaz. Semoga anak ini kita bisa bawa ke sini insyaallah. Insyaallah ya. Baik yang tunanetranya, yang tunadaksa gitu ya. Ternyata ya kita menyimpulkan di dunia disabilitas itu banyak potensi-potensi yang perlu diseriusi, gimana namanya ya? Iya, disunggui untuk mereka ini. Tentunya kita berharap pada pihak-pihak terkait gitu ya, untuk menyalurkan bakat mereka ya. Iya, itu baru cerita kita tentang skill keagamaan. Iya. Di luar itu banyak lagi skill keterampilan gitu ya. Tunanetra bikin tas dari manik-manik anyaman. Tidak ada yang tertinggal. Iya. Wah, keren. Kalau merah semua merah gitu ya, dalam ini putih semua putih aja. Iya. Kenapa enggak ada yang tertukar? Iya. Dia bikin sendiri, tidak mungkin tanya sama orang ini hijau atau hitam, tidak tahu kan? Iya. Tapi bisa dia serapi mungkin tanpa melihat. Ya Allah. Nah, ini kan kelebihan. Banyak kita yang di Persatuan Tunanetra itu yang keterampilan yang seperti itu. Iya. Saya pernah bawa produk mereka itu ke
event nasional pertama ke Bogor itu. Iya. Vas bunga, kotak tisu dari koran bekas. Nggak kalah bagusnya dari yang normal. Dan mestinya memang kayak gini nanti Ustaz. Orang yang telah berbuat seperti ini mestinya dibeli, artinya pasarnya dilempar ke pasar. Jangan sampai Iya. stok nih. Karena karya, menghargai karya Ustaz. Saya coba tawarkan ke teman-teman sejawat sama Pak PNS gitu ya. Nih Pak Bu gini, tolong respon dong gini karya mereka. Ada mesan, saya butuh 2, saya 1, gini. Akhirnya Alhamdulillah ya. mesan 9 berapa ya? Iya. Harga jualnya mesan 40.000. Iya. 9 kali 4 3 sekian. Nah, 1 minggu selesai. Iya. Dapat duit lah mereka ini. Iya. Betapa bahagianya mereka hasil karya mereka itu di apa ya, diminati gitu ya. Dihargai, dibeli. dan bagi mereka tuh spesial banget tuh. Dibeli. Pernah hari itu dari Jakarta juga alumni SMA 1 ya. Tahun sekian dia reunian datang ke kelompok yang tunanetra tadi. Iya, gantungan kunci. Iya. Dibuat dari manik-manik ya, gambar nanas, gambar anggur gini segala macam ya. Siapa yang bikin ini? Orang tunanetra. Ternyata dibeli semua sama ibu itu. Iya. Ini keren ya Ustaz. Ini keren banget yang kayak gini. Dan ini kan juga sebenarnya penerapan dari nilai-nilai Al-Quran nih Ustaz. Benar nggak Ustaz ya? Bagaimana kita tidak menyanyiakan waktu, bagaimana setiap manusia itu berbangsa dan bersuku, diberi kelebihan saling mengenal satu sama lain. Kemudian ya kayak tadi kan tembulan langit apa tuh? Ini kan Ustaz ya, kecuali dengan ilmu pengetahuan gitu kan. Dan semangat juga nih. Ya kalau sekarang tuh mereka itu kan harapannya gini, karya mereka, produk mereka ada yang merespon. Respon ya. Respon dalam arti. Jadi tugas dari orang yang memberikan kelebihan harta dan kecukupan fisik, respon karya mereka. Iya. Ternyata ini kan jadi motivasi. Misalnya kan, saya butuh ini sekian. Bisa nggak bikin dalam 1 bulan ini sekian buah? Iya. Oh, semangat mereka. Iya. Artinya pasar udah nampak mereka ya. Iya, sekarang kan kalau dia bikin nggak ada yang beli. Jadi kan motivasinya. Iya, betul. Nah ini kalau ada lah pihak-pihak tertentu yang merespon, yang memfasilitasi, yang mensupport gitu ya. Saya yakin potensi mereka tuh jadi keluar semua gitu ya, apanya gitu. Kalau perlu bantu juga komunitas cinta ini Ustaz, tunanetra, apa namanya? Disabilitas ya. Jadi sini itu kan ada di tunanetra ada Pertuni gitu kan. Ya, kalau di Tuli ada Gerkatin. Gerkatin betul. Iya kan? Ya seperti yang kemarin itu. Yang sama di Panorama waktu itu ya. Oh iya, itu kan. Pak ini ya, Robert. Itu. Assalamualaikum. Apa? Jadi kita jadi lupa rumusnya nih. Asik. Yang di autis gitu kan. Ya kita itu mereka punya hak mereka. Iya. Iya kan? Yang harus ditunaikan oleh kita yang perlu diberikan hak mereka yang mendapat bimbingan. Kalau bagi tupoksi kita mendapat penyuluhan keagamaan. Dia pengen bisa juga lahan kebaikan ya Ustaz. Pengen soleh juga. Pengen masuk surga juga. Betul. Tentu dari kita yang diamanahkan ini adalah tanggung jawab. Mungkin secara kelembagaan, terus secara moral gitu ya. Nah, bantu mereka. Dan kadang-kala memang kayak gini juga, jangan sampai perhatian kita gara-gara mereka sebenarnya kekurangan, lalu kita juga cara memandang mereka itu sebelah mata. Yang ayat tentang abasa ya, abasa ya ketika Nabi mereka kita lengah ya, memalingkan memalingkan wajah ya Nabi kan. Ini mungkin sebagai insting pelajaran bagi kita sebenarnya, bagi kita yang ahli-ahli surga, ingin ke surga ini, jangan sampai abai bahwa bukan ibadah hanya
hanya sekedar zikir, sedekah begitu ya Ustaz ya, atau memang umroh atau apa begitu ya, tapi tanpa mempedulikan amal-amal sosial kita yang terutama memang memberikan makna dan arti terhadap saudara-saudara kita yang berkekurangan. Saya teringat sama penguji saya waktu PAI Award tingkat Sumatera Barat kemarin. Ada salah satu penguji bapak itu. Kayaknya dia memang respon juga ya. Sebetulnya anak yang bapak asuh ini adalah anak ahli surga. Iya. Dia udah punya tiket. Dia punya tiket untuk ke surga itu. Udah di tangannya. Nah, kita yang ada di sekitar ini kan kita menumpang sama mereka bilang. Karena dia udah dapat tiket ke surga. Iya. Iya kan? Iya. Nah, kita ya upaya kita itulah untuk menumpang sama mereka. Iya benar ya. Mata mereka terpelihara gitu ya. Betul. Cuma saja kita atau Bapak yang Pak lakukan ini kan secara kewarganegaraan. Iya betul. Ya kan? Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 816 itu kan Undang-Undang Disabilitas. Iya. Karena mereka itu punya hak yang harus ditunaikan. Dalam undang-undang kita kan semua warga negara punya hak yang sama mendapatkan pendidikan. Iya. Indonesia tidak membatasi apakah dia disabilitas, non disabilitas, tidak ada membedakan, ya kan? Nah, ini kan sudah didukung oleh regulasi yang ada secara warga negara. Cara agama ya seperti tadi, ya kan? Wah, luar biasa sekali nih Ustadz. Ini inspirasi sekali Ustadz. Cuma memang sayang waktu kita kayaknya waktu kita kayaknya memang harus kita untuk tahap ini, sesi ini kayaknya kita cukupkan ya Ustadz. Tadi sangat luar biasa. Nanti inspirasi berikutnya kita akan mungkin dengan pola yang berbeda atau ini kamusnya banyak yang mau digali nih. Kayak air sumur nih banyak yang mau digali nih. Baik Ustadz, mungkin nasihat Ustadz di penghujung pembicaraan ini apa Ustadz? Ya, pertama tak jauh dari yang lalu, sebetulnya kita selalu bersama Quran ini nanti akan diiring oleh berkah-berkah berikut ya. Ya, berkah itu kan tanpa kita sadari. Ya, yakinlah dengan Quran itu kita menjadi tenang, menjadi damai, menjadi berkah dalam menjalani kehidupan kita. Yang kedua, karena kita selaku yang intens di dunia mereka disabilitas ya, yang kita selama ini anggap mereka itu ya punya pandangan khusus ya, ternyata berbalik ya, banyak berlian-berlian yang kita dapatkan di balik penggalian potensi mereka ini. Ternyata mereka semuanya luar biasa gitu ya. Kadang-kadang kita jadi anu juga ya. Ternyata mereka lebih mampu dari kita. Tinggal lagi kita tentu memfasilitasi. Tentunya kita berharap pada mungkin simpatisan atau donatur atau pemerhati atau dunia pendidikan, apalagi komunitas yang seperti tadi. Tentunya kita berharap untuk merespon atau memfasilitasi, mensupport, mengulurkan tangan mereka ya karena itu kan menjadi amal jariah bagi kita. Itu mungkin dari kita, lain waktu kita sambung ya kita Ustaz. Coba lagi. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, semuanya luar biasa inspirasi kita dari Quran, dari penyuluh dari hati dan dari lentera ilahi dan membuka hati kita serta pikiran kita dan pandangan kita terhadap makhluk Allah, ciptaan Allah yang patut menjadi inspirator bagi kita untuk bersemangat lagi tentang Al-Quran dan kehidupan ini di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Sampai di sini dulu sahabat. Akhirnya saya Zulfan Yadi, saya Rusman Edi mengucapkan terima kasih. Akhir wa kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.